Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tertulis di dalam kitab Mazmur 42 ayat 6. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari,
Di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berharap kepada Allah. Kata bijak Alkitab hari ini adalah orang-orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah putus asa. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, setelah melihat pantai sebelah barat Sri Lanka, saya tidak bisa membayangkan bahwa bencana tsunami pernah melanda daerah itu hanya beberapa bulan sebelumnya. Laut itu kelihatan tenang dan indah. Banyak pasangan kekasih berjalan-jalan di bawah sinar matahari yang cerah, dan orang-orang sibuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Semuanya itu memberi sebuah perasaan yang aneh kepada saya. Dampak dari bencana itu masih tetap ada, tetapi telah menyusup jauh ke dalam lubuk hati dan pikiran orang-orang yang selamat. Trauma itu sendiri tidak akan mudah mereka lupakan. Malapetaka yang besar mendorong sang pemazmur untuk berseru dalam keluh kesahnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mazmur 42 ayat 4, pergumulan hati sang pemazmur pun telah menyusup ke dalam. Pada saat orang-orang lainnya melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, ia membawa kebutuhan akan kesembuhan yang dalam dan sempurna di dalam hatinya. Hanya dengan menyerahkan kehancuran kita kepada gembala hati kita yang baik dan besar, kita dapat menemukan kedamaian yang memampukan kita untuk menanggapi hidup. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Marilah kita berharap hanya kepada Allah, karena itu merupakan satu-satunya jawaban bagi trauma hati kita yang mendalam. Jiwa tertekan. Mazmur 42 ayat 6 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mengalami tekanan jiwa sehingga mereka kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Tekanan itu dikarenakan berbagai tekanan persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha sehingga membuat kepala pening, stres dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet, berikutnya jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam ayat ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Pertama, berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat,
lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara, di tengah masa-masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Memandang Tuhan, itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Kedua, teruslah mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Ketiga, percaya mujizat masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah masa-masa yang seperti itu, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Karena itu, jangan sedetik pun biarkan jiwa kita tertekan, tetapi bersukacitalah senantiasa. Jiwaku haus kepada Allah, seperti bayi yang baru lahir. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Minggu Kuasomodo Geniti ini hendak menunjukkan bahwa kita sama seperti bayi yang baru tumbuh dan berkembang, membutuhkan cara berjalan dan arah jalan kita. Kita butuh petunjuk dari Tuhan, jalan manakah yang hendak kita jalani dan bagaimanakah caranya agar kita bisa berjalan dalam jalan Tuhan itu. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema jiwaku haus kepada Allah. Rasa haus itu timbul dari kebutuhan hidup. Pemazmur menyadari betapa haus dirinya kepada Allah. Pada saat kesukaran datang dan ia mengalami kegelisahan, semakin rindu ia datang kepada Tuhan. Kerinduan itu bagaikan perasaan haus yang membuatnya terus berjalan mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber yang benar. Pemazmur percaya bahwa Allah yang berkuasa atas siang maupun malam dan memberikan kelegaan kepada manusia. Oleh sebab itu, pemazmur bersyukur kepada Allah yang memuaskan jiwanya. Kita pun pasti pernah merasa begitu rindu untuk datang kepada Tuhan.
Seakan-akan segala yang ada menjadi tak berarti dan kita menikmati saat-saat doa kita kepada Tuhan. Atau, sebuah lagu pujian menjadi begitu berarti dan membuat kita begitu dekat kepada Tuhan. Itulah saat-saat jiwa kita haus. Minumlah. Biarkan jiwa kita segar untuk berjalan kembali. Apalagi saat ini, kita sangat kehausan kehadiran Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kita haus dan rindu Tuhan segera datang dan bertindak menolong semua umat manusia terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Pemazmur menggambarkan kehausan manusia akan kehadiran Tuhan sama seperti rusa merindukan air. Seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair. Demikian pula kerinduan Daud kepada Tuhan. Artinya hal yang paling Daud butuhkan dan inginkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Bagi Daud Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang paling kita butuhkan dan inginkan dalam hidup ini? Khususnya dalam situasi menghadapi COVID-19 ini, apakah kita hanya mengandalkan manusia? Kitab suci dengan keras menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berharap dan mengandalkan manusia adalah sia-sia belaka. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Penulis Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berdoa, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Apakah ayat ini menggambarkan rasa haus kita akan Tuhan? Jika demikian, kita patut berbesar hati, apapun yang terjadi dalam kehidupan Kristiani kita. Kehausan jiwa kita merupakan pertanda jiwa yang bertumbuh. Setidaknya ada 3 jenis rasa haus rohani yang kita hadapi, yakni: pertama, rasa haus dari jiwa yang kosong, manusia biasa, yaitu manusia yang belum bertobat, memiliki jiwa yang kosong. Tanpa Tuhan, ia terus-menerus mengejar sesuatu yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Usaha pontang-panting yang dilakukannya mungkin mencakup uang, seks, kekuasaan, rumah, tanah, olahraga, hobi, hiburan, sesuatu yang di luar kemampuan manusia, arti diri, atau pendidikan, sementara pada dasarnya mereka hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran. Jiwa yang kosong selalu mencari dan tidak pernah berhenti mencari. Dari satu pengejaran ke pengejaran lainnya, tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi Tuhan di dalam hatinya. Jiwa kosong yang merasa haus dan terus mencari ini buta terhadap kebutuhan sejatinya. Tidak ada sesuatu atau seseorang di bumi yang dapat memuaskannya secara penuh dan abadi. Tetapi jiwa yang kosong ini tidak tahu kemana harus berpaling, kecuali kepada seseorang atau sesuatu di bawah matahari, bertentangan dengan pribadi yang melampaui matahari. Seperti Salomo, ia mendapati siapapun atau apapun yang pada awalnya terlihat menarik, akhirnya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Seorang Kristiani melihat orang yang berjiwa kosong dan mengetahui bahwa sesuatu yang dicarinya hanya dapat ditemukan di dalam pribadi yang berkata, "Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Kadangkala, seseorang yang jiwanya kosong mencari dengan cara yang sedemikian serius atau rohani sehingga membuat orang Kristiani berpikir bahwa orang ini haus akan Tuhan. Namun, dunia tidak memiliki rasa haus seperti itu. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan mengilhami Raja Daud dan Rasul Paulus untuk menulis, "Tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Sampai dan kecuali Roh Kudus Tuhan menjamah lidah batinia seseorang yang berjiwa kosong, jiwa tersebut tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Hanya karena seseorang mencari sesuatu yang dapat ditemukan di dalam Tuhan, bukan berarti ia mencari Tuhan. Seseorang mungkin saja mengharapkan kedamaian, tetapi tidak tertarik pada sosok Raja Damai. Begitu banyak orang mengaku mencari Tuhan, tetapi tidak haus akan Tuhan sebagai pribadi yang menyatakan diri dalam Alkitab. Mereka menginginkan Tuhan menurut versi mereka sendiri, atau sesembahan yang akan memenuhi segala keinginan mereka. Hal yang ironis dari seseorang yang jiwanya kosong adalah ia tak henti-hentinya kecewa dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi ia begitu mudah merasa puas dalam pencariannya akan Tuhan. Sikapnya terhadap hal-hal rohani sama seperti sikap laki-laki yang berkata kepada jiwanya yang puas dalam Lukas 12 ayat 19, "Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Apapun yang diinginkan oleh orang yang jiwanya kosong dalam hidupnya. Kedua, rasa haus dari jiwa yang kering. Perbedaan jiwa yang kosong dan jiwa yang kering adalah jiwa yang kosong tidak pernah mengalami aliran-aliran hidup, sementara jiwa yang kering pernah mengalaminya dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Ini bukan berarti jiwa yang kering akan kehilangan hadirat Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Sesungguhnya, seperti yang Yesus katakan, "Siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Lalu, bagaimana seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dapat mengalami kekeringan jiwa? Padahal Yesus berjanji, "Siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Jiwa seorang Kristen mengalami kekeringan melalui salah satu dari 3 cara. Cara yang paling umum adalah terlalu banyak minum dari sumber air duniawi yang kering dan terlalu sedikit dari batang air Allah. Kita justru akan makin haus jika meminum sesuatu yang salah. Pemazmur mungkin telah meminum terlalu banyak air kerohanian dunia yang asin sehingga 2 kali dalam pasal yang sama ia menulis tentang kerinduannya mencari Allah dengan segenap hati sembari menyatakan ketetapan hatinya untuk tidak menjauh dari firman Tuhan. Terlalu banyak memberi perhatian pada satu atau beberapa dosa, dan atau memberikan terlalu sedikit perhatian pada persekutuan dengan Tuhan, 2 hal ini kerap kali terjadi secara bersamaan, akan membuat jiwa seorang Kristiani kering dan layu. Hal lain yang menyebabkan kekeringan rohani dalam diri anak Tuhan adalah sesuatu yang biasa disebut pengabaian Tuhan,
oleh kaum Puritan. Ada masa ketika Tuhan membanjiri jiwa kita dengan hadirat-Nya, sementara pada waktu lain kita kekeringan karena merasa Dia tidak ada. Izinkan saya mengungkapkan secara singkat bahwa pengabaiannya terhadap kita hanyalah persepsi kita karena kenyataannya seperti yang Yesus janjikan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Namun demikian, ketika merasa ditinggalkan Tuhan, orang Kristiani yakin bahwa dirinya berada dalam lembah kekelaman, atau mirip dengan yang dirasakan Yesus ketika Dia berseru di salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Perkataan Daud dalam Mazmur 143 ayat 6-7 menggambarkan emosi orang-orang yang berusaha berdoa dari padang gurun rohani. "Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku." Ketiga, rasa haus dari jiwa yang puas, tidak seperti jiwa yang kering, dan mungkin terdengar berlawanan dengan sebutannya. Jiwa yang puas merasa haus akan Tuhan karena ia merasa puas akan Tuhan. La telah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu, dan rasanya begitu memuaskan sehingga ia ingin lebih. Paulus mewujudkan hal tersebut dalam seruannya yang begitu terkenal, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Di ayat-ayat sebelumnya, Paulus bersuka cita karena pengenalan dan persekutuannya dengan Yesus. La menyatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Kemudian, hanya satu ayat berikutnya, sang rasul berseru, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia." Jiwa Paulus telah dipuaskan oleh Yesus Kristus, tetapi ia masih terus merasa haus akan Dia. Mengenal Kristus dengan baik dapat memuaskan dahaga rohani karena tidak ada orang, harta benda, atau pengalaman yang dapat menghasilkan sukacita rohani yang kita temukan di dalam Dia. Persekutuan dengan Kristus memuaskan tiada bandingnya karena tidak ada kekecewaan yang ditemukan di dalam Dia. Terlebih lagi, kepuasan rohani yang mula-mula Anda dapati di dalam Dia tidak pernah berakhir. Di atas semuanya, Tuhan yang di dalamnya kita temukan kepuasan ini adalah jagat kepuasan yang tak terhingga, tempat seseorang dapat membenamkan diri untuk menjelajahi dan menikmatinya tanpa batas. Jadi, tak ada rasa kurang puas dalam pengenalan akan Kristus. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga tidak merancangkan agar satu pengalaman dengan Kristus mengenyangkan segala hasrat masa depan kita terhadapnya. Kebaikan rohani memiliki sifat dasar memuaskan. Oleh karena itu, jiwa yang mengalami dan mengenali sifat tersebut merasa haus akan kebaikan rohani dan kepenuhannya, agar akhirnya rasa haus itu dipuaskan. Makin ia mengalaminya dan makin ia mengenal kenikmatan yang sempurna, tak tertandingi, sangat indah, serta memuaskan ini. Ia pun sungguh makin lapar dan haus untuk memperoleh lebih banyak lagi. Apakah pengalaman penyembahan atau waktu teduh kita akhir-akhir ini mendatangkan gairah atau keindahan luar biasa?
Pertanyaan terakhir bagi kita adalah bagaimanakah caranya agar kita memiliki rasa haus dan rindu kepada Allah? Beberapa langkah praktis untuk mendapatkan pemuas dahaga rohani kita adalah: renungkanlah firman Tuhan. Perhatikan, kita harus merenungkan, bukan sekadar membaca. Banyak jiwa yang merana adalah para pembaca Alkitab yang tekun. Tanpa merenungkan pembacaan firman Tuhan, maka firman yang kita baca itu dapat menjadi informasi yang hanya lewat di pikiran kita, seperti air melewati pipa. Gunakan 25–50% waktu kita membaca Alkitab untuk merenungkan beberapa ayat, frasa, atau kata dari bacaan kita. Lontarkan pertanyaan dari bagian yang kita baca. Berdoalah, ambil pena dan buatlah catatan tentang hal itu. Pikirkan paling sedikit satu cara untuk menerapkan atau melakukan yang kita baca. Jangan terburu-buru. Perlahan-lahan benamkan diri kita dalam firman, dan kita akan menyadari hal itu tidak hanya menyegarkan kita, tetapi juga memuaskan dahaga. Naikkanlah doa dari firman Tuhan. Ketika kita selesai membaca suatu bagian Alkitab, gunakan bagian bacaan yang sama untuk berdoa. Entahkah kita membaca satu atau beberapa pasal Alkitab per hari. Setelah membacanya, pilihlah satu bagian bacaan dan ayat demi ayat. Biarkan firman Tuhan itu menjadi perkataan kita kepadanya. Kiranya kehausan dan kerinduan kita akan Tuhan segera dijawabnya sehingga kita beroleh rasa dahaga yang kekal. Jawaban bagi hati yang rindu, keterpisahan dari seseorang yang amat dicintai menimbulkan rasa rindu yang teramat dalam bagi hampir sebagian manusia di dunia ini. Bagi sebagian orang kerinduan itu bahkan sampai terbawa dalam mimpinya. Hatinya dan alam bawah sadarnya terpengaruh oleh kerinduan yang begitu besar ini. Pernahkah Anda mengalami hal yang demikian? Hasrat seperti inilah yang dialami oleh pemazmur. Tekanan batin dan rindu yang dialami oleh pemazmur digambarkan seperti seekor rusa yang mengalami kekeringan. Ia haus, gundah gulana, tertekan, dan gelisah ketika menyadari keberadaan dirinya yang telah jauh dari Allah. Dalam gambaran ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur sejatinya memiliki keterikatan yang kuat dengan Allah. Karena tidak mungkin seseorang yang begitu merindukan, hanya memiliki hubungan yang biasa saja. Keterikatan antara pemazmur pastilah sungguh sangat dalam. Kerinduan yang begitu dalam ini tidak bisa terobati hanya dengan mengingat kembali kenangan, album foto, dan melihat kembali barang-barang kenangan bersama. Tetapi sebaliknya justru membawanya semakin tenggelam dalam ketakutan, keputusasaan, dan kegelisahan hati. Hal yang dibutuhkan untuknya adalah bertemu dengan Tuhan. Seperti rusa yang ada dalam kekeringan, pastilah lambat laun ia akan mati jika tidak segera menemukan sumber air. Begitu pula orang yang telah lama terpisah dengan Allah. Hati dan hasratnya lambat laun akan mati dan terbawa oleh arus dunia. Dan segala peristiwa yang dialaminya akan dipandang sebagai beban hidup yang tak kunjung berhenti. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah merupakan penangkal ampuh bagi kemuraman dan kegelisahan jiwa yang melanda. Oleh karena itu, ketika kita menegur diri kita sendiri untuk berharap kepada Allah, janganlah jiwa kita dibiarkan bergumul sendirian, sebab ia akan tenggelam. Namun, jika ia berpegang erat-erat pada kuasa dan janji Allah, maka kepalanya akan tetap mengambang di atas air. Berharaplah kepada Allah.
Apakah kita menyadari bahwa diri kita tidaklah mungkin dapat terpisah dari Allah karena kita tidak dapat hidup tanpa Dia? Dialah kebutuhan kita yang paling mendasar, dan tanpa Dia keberadaan kita tidaklah berarti apa-apa. Kristus adalah jawaban bagi kebutuhan terdalam hati manusia akan Allah. Saat ini apakah kita memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Allah? Ataukah rasa rindu itu mulai tidak terasa lagi dalam hati kita? Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.